Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oh belum kompak? Harus kompak ya, harus semangat jawab salamnya. Ibu ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Gitu. Gimana sekali lagi ya? Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, hari ini teman kita siapa aja yang hadir? Ada berapa anak? Sebutkan. Nah, iya. Siapa lagi? Oke. Oh, berarti ada yang lagi sakit, ada yang nggak berangkat sekolah karena ada keperluan. Nah, anak-anak, kita yuk kita doakan teman-teman kita yang lagi sakit agar cepat sehat kembali, agar besoknya bisa masuk ke kelas dan mengikuti pembelajaran di kelas. Kita doakan yuk anak-anak bareng-bareng. Kita baca surat Al-Fatihah dulu bareng-bareng ya. Siap, tangannya diangkat di atas dada. Kita baca doa bersama-sama ya untuk kesembuhan teman kita yang lagi sakit. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulangi ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, semoga lekas sembuh agar bisa kembali lagi bersekolah, berkumpul dengan teman-teman kita semua. Amin Allahumma ya robbal alamin. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Kita baca doa dulu ya. Bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bin nabiyyi Muhammadin wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Nah, masih pada semangat enggak nih mengikuti pembelajaran hari ini di kelas Ibu? Biar tambah fokus semangatnya, kita ice breaking dulu ya. Oke? Nah, anak-anak, jika Ibu bilang pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi-pagi semangat ya. Siap? Sekali lagi ya, kompak ya. Ibu bilang pagi-pagi semangat ya, yang kompak. Ibu bilang pagi anak-anak, kalian jawabnya pagi-pagi semangat ya. Oke, ayo kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pagi anak-anak, pagi-pagi semangat. Alhamdulillah. Nah, udah pada kompak kan? Udah melek kan? Gak ngantuk kan? Siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan Ibu? Nah, kita
Itu dulu yuk anak-anak, menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, siap? Bisa kan anak-anak hafal lagunya? Lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tinggi tanah airku Indonesia. Bisa? Hah? Bisa enggak? Oh, hafal. Mau lagi? Sekali lagi. Oke, ayo kita nyanyikan lagi sekali lagi ya, biar anak-anak hafal lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Oke, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tinggi tanah airku Indonesia. Alhamdulillah anak-anak hebat. Nah, mulai sekarang kita harus menghafal lagu-lagu Indonesia Raya, lagu-lagu Indonesia, lagu Dari Sabang sampai Merauke. Nah, sekarang temanya pembelajaran kita hari ini adalah mengenal pengaruh letak geografis Indonesia. Kalian tahu nggak anak-anak, geografis Indonesia apa sih itu? Ada yang tahu nggak? Coba kalau ada yang tahu, sebutkan apa itu letak geografis Indonesia itu apa? Ayo. Nah, kalau anak-anak pada belum tahu, nanti Ibu jelaskan ya. Karakteristik alam Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak di antara dua samudra. Apa aja samudra apa? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, diapit lagi oleh dua benua. Namanya benua apa? Benua Hindia dan benua Asia dan benua Australia, ya. Nah, kenapa sih Indonesia itu kaya dengan pulau-pulaunya? Apa sih yang mempengaruhi letak geografis Indonesia itu? Apa ya? Yang pertama itu, letak geografis Indonesia itu dipengaruhi oleh penampakan alam seperti pegunungan, sungai yang panjang terbentang. Nah, ada dari Pulau Jawa ke pulau semacam Pulau Jawa menyambung lagi ke pulau itu Sumatera, apalagi. Nah, itu karena banyak pulau, jadi Indonesia itu disebutnya negara kepulauan. Nah, yang kedua, lalu apalagi yang mempengaruhi letak geografis Indonesia, yaitu garis pantai yang panjang meliputi teluk, selat, dan pulau perairan laut yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia. Nah, garis pantai yang panjang itu meliputi teluk nih. Terus selatnya itu perairan itu lautnya saling menghubungkan di antara pulau satu dengan pulau kedua. Misalnya pulau Sumatera dengan pulau Jawa. Nah, itu kan ada tengah-tengahnya itu ada perairan laut itu yang menghubungkan letak kepulauan Indonesia. Nah, lalu berikutnya apalagi yang ketiga? Ketiga itu kekayaan sumber alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, biji timah, emas, tembaga, dan nikel.
di negara Indonesia ini kita sumber kekayaan alamnya itu melimpah. Alhamdulillah, banyak warga yang memanfaatkannya. Kita ada di dalam tanah ada minyak bumi, gas bumi, ada emas, tembaga yang kita emas. Contohnya emas nih. Kita menggali di dalam tanah, di dalam bumi ada emas, tambang emas. Nah, oleh manusia itu diproduksi lagi, dijadikan emas buat kita buat kita buat kita buat kita pakai cincin, jadikan bagus. Nah, itu juga sumber kekayaan alam Indonesia. Yang keempat, berikutnya keheragaman hayati, flora dan fauna. Di Indonesia ini banyak sekali keragaman hayatinya, seperti Pulau Komodo yang apa? Yang hampir punah di dalamnya. Makanya kenapa komodo itu disebut hewan langka, karena komodo itu habitatnya hampir punah. Nah, oleh Indonesia hewan itu di apa? Populasinya dilindungi oleh pemerintah, tidak ada boleh satupun yang mencoba untuk memburunya, ya. Nah, lagi pengaruh letak geografis Indonesia itu yang kelima itu pengaruhnya itu cuaca dan iklim. Iklim tropis, angin musim, ya. Nah, kalau cuaca di kita itu musim itu terbagi menjadi berapa sih? Dua kan, musim hujan dan musim kemarau. Nah, di saat musim hujan, cuaca kita ini pasti setiap harinya ada aja hujan. Lagi kalau lagi panas, panas banget cuacanya. Nah, Indonesia itu termasuk mempengaruhi letak geografisnya itu oleh cuaca dan musim juga, iklim. Di kita ini terkenal dengan angin muson, ya. Nah, keragaman yang keenam itu yang mempengaruhi letak geografisnya itu dengan keragaman apa? Geologis. Letak Indonesia itu kan berada di cincin api Pasifik, di mana beberapa lempeng tektonik bertemu yang menyebabkan keragaman geologis yang tinggi, seperti terlihat keberadaan pegunungan dan danau, kawah, pulau-pulau vulkanik, ya. Nah, karena letak keragaman geologisnya yang tinggi, nah di situ tuh sering terjadi aktivitas geologis alamnya tinggi, itu sering terjadi gempa bumi, gunung meletus, ya. Maka dari itu kita harus menjaga keragaman Indonesia, ya. Nah, yang ketujuh itu pengaruh letak geografis Indonesia itu zona waktu itu kita ada 3 waktu di Indonesia itu: waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, ya. Yang kedelapan, keragaman ekonomi. Di sini itu kita kaya akan kekayaan perikanannya yang ada di laut, pertaniannya, ya kan. Nih, kita di sini ada banyak itu kekayaannya dari pertanian, sumber ekonominya, ya. Dari laut, ikan-ikannya, ya kan, banyak. Jadi manusia itu memanfaatkan hasil keragaman ekonominya, ya. Yang kesembilan itu, nah, seperti yang ibu contohkan, potensi bencana. Karena keragaman geologis yang tinggi banyak menjaga potensi bencana, ya, seperti gunung Merapi, gunung meletus, banjir, ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kesimpulannya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kesimpulannya yaitu pengaruh letak geografis Indonesia itu sangat tinggi. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikan kekayaan alam Indonesia untuk masa depan kita, ya.
Ibu berikan PR ya untuknya ya, contoh ya, berikan PR ya, oke. Tugasnya PR, buatlah kesimpulan, buat anak-anak, buatlah kesimpulan, tulis di buku PR, minggu depan kita kumpulkan hasilnya. Mungkin sekian dari Ibu materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.